Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan kelima ini hari ya pada mata kuliah perekonomian Indonesia dengan materi produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB, pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. Di mana pertumbuhan ekonomi menghasilkan pertumbuhan output atau hasil akhir. Sumber pertumbuhan itu ada dua. Yang pertama agregat demand dan agregat supply. Bisa kita lihat grafik, ya. Grafik pada tumbuk vertikal, ya. Garis vertikal itu adalah P1, P2, di mana P adalah price atau harga, dan garis horizontal ada Q1, Q2, itu adalah kuantitas atau quantity, di mana garis dari arah kiri bawah ke kanan atas adalah agregat supply, dan dari kiri atas ke kanan bawah adalah agregat demand, dan agregat demand 1 dan 2. Di mana agregat demand naik itu adalah mempengaruhi kuantitas yang naik. Begitu juga grafik kedua, ya. Agregat supply naik menjadi kuantitas yang naik. Karena jika banyak permintaan, berarti kuantitas terhadap produk itu harus lebih diperbanyak lagi. Termasuk juga jika penawaran lebih banyak, berarti kuantitas harus lebih banyak juga. Atau bisa diversifikasi, beraneka ragam untuk pengkonsumsiannya. Dilanjut ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran atau perubahan agregat demand dan agregat supply. Agregat supply itu model pertumbuhan neoklasik. Fungsi produksinya menurut Cobb Douglas itu Y sama dengan T besar T kecil, K besar, alfa, ya, bukan alfa, T kecil, L besar beta, ya, T kecil. Dengan keterangannya itu, Y besar T kecil adalah tingkat produksi pada periode T, T besar T kecil adalah tingkat teknologi pada periode T. K besar T kecil adalah stok kapital pada periode T. T itu waktu ya, time. L besar T kecil adalah jumlah tenaga kerja pada periode T. Alfa dan beta di sini adalah produktivitas tenaga kerja dan modal. Fungsi produksi klasik ya. Rumusnya itu Q besar sama dengan F di mana itu ada K, L, M, E tadi, sudah tahu ya. K itu adalah stok kapital paling penting ya. Dan L itu labor atau tenaga kerja, M itu material atau raw material, E itu energi. Jadi kelemahan teori atau model pertumbuhan klasik ini yaitu tidak bisa menerangkan mengapa pertumbuhan ekonomi negara yang kurang memiliki SDA maupun modal, pertumbuhan ekonominya dapat lebih cepat. Misalnya Singapura, Korea, negara-negara maju. Dan yang kedua itu kurang memperhitungkan peranan teknologi atau dianggap konstan. Jadi model pertumbuhan modern, Q besar sama dengan F, yaitu di mana ada K, L, M, E, T. T itu adalah teknologi dan pendidikan, di mana sangat penting dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi. Jadi untuk Indonesia mana yang cocok? Jadi itu harus kalian beri jawabannya dan berikan alasannya. Jadi kalian buat di kertas double folio ya, sebanyak 1 halaman full. Jadi menurut kalian dan menurut referensi lain, berikan kesimpulan kalian dari referensi-referensi yang lain. Bisa kalian cari di buku, dari internet boleh, tapi yang update terbaru ya. B itu adalah agregat demand, rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I tambah G tambah X kurang M. C sama dengan A tambah BY, I sama dengan IA dikurang IR, G sama dengan GA, X sama dengan XA, M sama dengan MA kecil ditambah MY kecil. Y sama dengan PDB atau bisa disebut juga dengan GDP atau Gross Domestic Product. Teori perubahan struktur ekonomi ya, proses pembangunannya itu di pertumbuhan ekonomi yang cukup lama dan tinggi, mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi itu sebagai akibat adanya agregat demand, adanya agregat supply, dan adanya agregat demand dan agregat supply pada waktu yang bersamaan, di mana agregat demand itu adalah kenaikan pendapatan per kapita, menyebabkan
perubahan selera dan komposisi, dan diversifikasi konsumsi. Di mana tuh diversifikasi maksudnya di sini adalah penganekaragaman terhadap konsumsi. Jadi meningkatkan efektif demand, ya, perluasan pasar, supply barang meningkat, sektor industri berkembang. Yang kedua adalah aggregate supply. Ada perkembangan teknologi dan ada SDA dan raw material yang baru dan relokasi dana investasi. Struktur ekonomi Indonesia. Struktur ekonomi suatu negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Ada 4 macam tinjauan. Yang pertama, tinjauan makrosektoral. Yang kedua, tinjauan keuangan. Yang ketiga, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan. Yang keempat, tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Yang pertama itu makrosektoral. Biasanya itu tergantung dari sektor mana yang menjadi tulang punggung atau dominan. Misalnya berstruktur agraris ya, industrial, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua itu tinjauan keuangan atau spasial, di mana ada berstruktur kedesaan atau teknologi tradisional, dan yang kedua itu adalah berstruktur perkotaan atau teknologi modern. Yang ketiga, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan. Ciri-cirinya itu berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis, tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian. Apakah pemerintah, rakyat, atau kalangan modal dan usahawan atau kapitalisannya. Yang keempat itu birokrasi pengambilan keputusan, yaitu berstruktur ekonomi yang sentralistis dan yang desentralistis. Dapat dilihat daripada tabel 46 PDB Indonesia menurut persentase kontribusi sektoral pada tahun 1999 sampai 1993 di sektor ekonomi itu ada pertanian ya, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, air minum, bangunan, transportasi dan komunikasi, perdagangan, keuangan dan perbankan, sewa rumah, pemerintahan dan pertahanan, jasa-jasa, dan hasil dari PDB-nya atau produk domestik brutonya itu 100 rata-rata ya. Jadi yang paling besar kontribusinya itu terhadap pertanian, sektor pertanian. Di tahun 1999 itu 49,3%, tetapi menurun pada tahun 1993 sebesar 18,5%. Malah di tahun 1993 itu yang paling terbesar kontribusi, ya, kontribusi sektoralnya itu berada pada sektor industri pengolahan sebesar 22,3%. Dan yang kedua itu pada sektor perdagangan ya, di tahun 1969 dia sebesar 30,7%. Tapi di tahun 1993 dia menurun 16,5%. Tapi tetap berada pada posisi ketiga setelah sektor pertanian ya. Kita lanjut. Tabel 47 ini kontribusi sektoral dalam penyerapan tenaga kerja pada tahun 1992 berdasarkan data penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, air minum, bangunan, transportasi dan komunikasi, perdagangan, lain-lain. Dan jumlah total dari keseluruhan persentasenya. Juga termasuk di sini yang paling terbesar ada di sektor pertanian ya, jumlahnya itu 42.153.205 dengan persentase 53,69%. Dan di sektor yang kedua kontribusi terbesar itu tetap perdagangan ya, sebesar jumlahnya 11.746.813 dengan persentase 14,96%. Berurut lagi yang ketiga itu ya sektor lain-lain ya sebesar 10.567.014 sebesar persentasenya itu 13,48%. Yang keempat itu industri pengolahan dan seterusnya ya. Oke, sampai di sini ya materi hari ini ya. Bisa kalian jabarkan tadi untuk tugasnya itu saja ya. Oke. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan, kita diskusikan bersama ya. Sebelumnya komen dulu ya nanti di YouTube saya ini, komen lalu berikan voice note setelah kamu screenshot ke grup mata kuliah saya, jangan salah arti lagi ya. Kalau bertanya boleh bertanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.